Sebelumnya, larutan garam natrium asetat memiliki pH sebesar 9,6. So, larutan CH3COONA bersifat basa. Mengapa demikian? Di dalam air terdapat sejumlah molekul H2O, ion H+, dan ion OH-. Ion H+ dan ion OH- ini berasal dari ionisasi molekul air. Reaksi ini membentuk kesetimbangan kimia. Pada temperatur standar, jumlah ion H+ dan OH- adalah sama, sekitar 10⁻⁷ molar. Oleh karena itu, air bersifat netral. Ketika garam natrium asetat dilarutkan ke dalam air, garam ini terionisasi menjadi kation Na+ dan anion CH3COO-. Nah, ion CH3COO- dapat bereaksi dengan molekul air membentuk asam asetat dan ion OH-. Inilah yang dimaksud dengan hidrolisis. Sedangkan ion Na+ tidak bereaksi dengan molekul air, sehingga Na+ tidak mengalami hidrolisis. Dengan kata lain, hanya anion dari garam yang bereaksi dengan air. Sedangkan kation garam tidak demikian. Proses hidrolisis ini dikenal sebagai hidrolisis parsial. So, hidrolisis parsial dapat didefinisikan sebagai proses hidrolisis pada salah satu jenis ion dari garam, pada kation garam saja, atau pada anion garam saja. Proses hidrolisis oleh ion CH3COO- menyebabkan jumlah ion OH- di dalam larutan meningkat. Molaritas OH- lebih besar daripada molaritas H+. Sehingga larutan garam CH3COONA bersifat basa, atau memiliki nilai pH lebih dari 7. Bukan hanya natrium asetat, garam kalium karbonat dan kalium sianida juga membentuk larutan basa. Pada kalium karbonat, kationnya adalah K+, dan anionnya adalah CO32-. Pada kalium sianida, kationnya adalah K+, dan anionnya adalah CN-. Berdasarkan reaksi pembentukan garam, K2CO3 dibentuk oleh kalium hidroksida dan asam karbonat. CH3COONA dibentuk oleh natrium hidroksida dan asam asetat. KCN dibentuk oleh kalium hidroksida dan asam sianida. KOH dan NaOH merupakan basa kuat. Nah, kation garam K+ dan Na+ berasal dari basa kuat ini. H2CO3, CH3COOH, dan HCN merupakan asam lemah. Anion garam CO32-, CH3COO-, dan CN- berasal dari asam lemah ini. So, larutan garam bersifat basa jika kation garam berasal dari basa kuat, dan anion garam berasal dari asam lemah. Yap, semoga bermanfaat. Dan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.